Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin. Ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Agak serak, mohon maaf. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas harian kita, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memperjuangkan Islam ini, membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini bisa menikmati indahnya risalah Islam tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh MC tadi ya, bahwa pada tahun ini tentunya patut kita syukuri secara bersama-sama, yang dimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada 2 tahun sebelumnya. Pada 2020 kita diuji dengan tidak bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Pada 2021 pun kita diuji sholat tarawih hanya terbatas ya. Tentunya pada 2022 ini menjadi momen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ya Ramadan tahun ini dengan rutinitas ibadah-ibadah yang ada, kegiatan-kegiatan ibadah yang ada dalam menghadapi atau mendapatkan derajat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan saya coba akan menjelaskan dari sekian rutinitas kita pada bulan Ramadan. Di samping kita berpuasa selama 30 hari lamanya, di samping kita melaksanakan sholat tarawih qiyamnya, di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yang tidak kalah penting kita lakukan pada bulan Ramadan adalah untuk membersihkan harta kita, yang dimana ada yang dinamakan zakatul fitri, yaitu zakat, yaitu membersihkan diri kita. Ada juga yang dinamakan zakatul mal, membersihkan harta kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakitkan atau ditekankan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urgensi daripada zakat fitrah dan zakat mal ini? Sebagaimana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab adalah memaksimalkan seluruh ibadah yang terdapat pada bulan Ramadan, yang diantara ibadah tersebut adalah membersihkan diri kita dengan zakatul fitri, membersihkan harta-harta kita dengan zakatul mal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Bayangkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, memerintahkan khudh, ambillah ya. Min amwalihim, dari harta-harta mereka, berarti dari harta-harta kita. Sedekah, makna daripada sedekah ini lebih kepada zakat ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, inti
hikmah daripada kenapa Allah mewajibkan zakatul fitrah, kenapa Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat mal. Nanti akan saya jelaskan zakat mal itu apa saja yang perlu dikeluarkan. Dua hal, yang pertama adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, tathhir wa tazkiyah. Yang dengan kita membayar zakat fitrah, kita bisa mensucikan diri kita dari dosa-dosa harta pribadi dan lain-lainnya. Yang dengan kita membayar zakat mal, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan harta kita dan menjadikan keberkahan tersendiri dari harta kita tersebut. Oleh karena itu, apa makna daripada zakat? Zakat itu ada yang mengatakan adalah tumbuh, numu, ya. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat harta atau zakatul mal, walaupun secara tampak itu berkurang, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertambah. Karena dengan kita mengeluarkan zakat itu diperuntukkan kepada 8 asnaf, ya, 8 golongan atau 8 kelompok, ya, dalam Islam, ya, fakir, miskin, muallaf, amil, ibnu sabil dan lain-lainnya. Itu bisa tersalurkan dari golongan menengah ke atas ke golongan ke bawah, sehingga ekonomi itu bisa berputar, sehingga daya beli di masyarakat di bawah itu bisa berputar, sehingga ekonomi terus berputar dan berputar. Ini dinamakan numu atau berkah. Ada yang dinamakan zakat, itu adalah mensucikan, ya. Berarti kalau mensucikan, dengan kita membayar zakatul mal, zakat harta kita telah mensucikan harta kita dari harta-harta yang tidak baik, ya. Bahkan di sini dikatakan dalam Al-Qur'an, walladzina wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang intinya adalah ketika kita tidak mengeluarkan zakat kita, ketika Allah mengamanatkan kepada kita rizki tertentu di dunia ini dan tidak kita keluarkan zakatnya atau haknya kepada 8 asnaf, ya, walaupun Allah tidak menerima, tidak membutuhkan harta kita, akan tetapi di situ hikmahnya adalah bagaimana zakat itu kembali kepada kita. Dan ancamannya adalah ketika ada harta yang belum dikeluarkan zakatnya, itu akan menjadi azab bagi kita di neraka, atau azab bagi orang yang tidak membayar zakat di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu yang jadi pertanyaan, zakat apa saja? Zakat mal apa saja yang perlu dikeluarkan? Yang tentunya mungkin di antara kita ada yang sudah membayar zakat, dan ada juga yang belum membayar zakat mal. Atau jangan-jangan di antara kita ada yang sudah layak membayar zakat mal, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara membayar zakat mal. Nah, kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah layak untuk membayar zakat mal atau belum? Atau jangan-jangan tahun-tahun sebelumnya saya sudah layak, akan tetapi saya tidak membayarnya. Jadi harta tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Yang pertama adalah zakat mal, zakat kepemilikan kita. Ini secara umum, ya. Ketika zakat kepemilikan ini nisabnya adalah nisab daripada emas dan perak, ya. Itu sekitar 90 jutaan kalau sekarang. Jadi ketika kita mempunyai harta, aset, ya, baik berbentuk rumah, baik berbentuk kendaraan, mobil atau motor lebih daripada 90 juta atau 100 juta, itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dalam setahun. Yang tentunya bisa jadi kita lupa, ya. Nah, bagaimana? Inilah zakat, ritual kita dalam beribadah kepada Allah. Inilah hati yang berbicara. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini zakat ini adalah salah satu pendidikan Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya kita tidak bertakwa kepada Allah, seandainya kita tidak takut kepada Allah, niscaya, saya sudah layak untuk membayar zakat kepemilikan atau zakat mal. Saya tidak membayar, tidak ada orang yang tahu. Nah, ini yang berbicara adalah keimanan dia, imanan wahtisaban tadi. Syarat untuk diampuni dosanya pada di akhir Ramadan itu adalah imanan wahtisaban. Jadi ketika kita mempunyai, coba kita hitung-hitung ketika kembali dari sholat tarawih ini ke rumah, coba kita hitung-hitung berapa aset rumah kita, berapa aset mobil kita, berapa aset motor kita, itu baru zakat kepemilikan. Anggaplah harta kita 500 juta, dikeluarkan 2,5%-nya. Anggaplah aset kita 1 miliar, dikeluarkan 2,5%, itu sekitar berapa? Mungkin 25 juta. Kalau aset kita 100 juta berarti dikeluarkan 2,5 juta. Saksikanlah itu sudah menjadi kesucian, dicuci dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta yang tersisa tersebut itu tidak akan diganggu gugat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dikeluarkan zakatnya atau dibersihkan. Kita bertanya kepada kita, apakah kita sudah membayar zakat atau belum? Yang tentunya tadi sudah dibahas atau dimukaddimahi oleh Bapak DKM tadi, ya. Di sini ada yayasan bernama yayasan apa tadi? Yayasan Al-Hidayah, ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang ingin membayar zakat bisa melalui Masjid Al-Hidayah, ya. Yang tentunya Masjid Al-Hidayah akan mengalokasikan zakat tersebut kepada yang berhak 8 asnaf tersebut. Belum lagi ketika kita memiliki emas dan perak, ya. Emas dan perak tentunya sekitar 90 juta juga, ya. Itu dipisahkan ketika kita punya aset emas. Ketika kita punya aset perak itu dipisahkan, itu dihitung, dikeluarkan zakatnya. Belum lagi ketika kita mempunyai tijarah, perniagaan, itu dipisahkan. Dari zakat kepemilikan kita tadi dikeluarkan 2,5%-nya. Zakat tijarah mungkin diantara kita ada yang berbisnis hal-hal tertentu, ya, berdagang dan lain-lainnya, punya perusahaan, itu dikeluarkan 2,5% dalam 1 tahun. Ini untuk apa? Niscaya dengan dikeluarkan 2,5% tersebut, Allah akan memberikan keberkahan pada lini-lini harta kita tersebut. Mungkin di zaman dahulu, mungkin ada di antara, mungkin di kampung-kampung ada yang berbisnis ternak, ya. Nah, ternak ini ada hitungannya tersendiri, ya. Begitu juga mungkin di kampung-kampung ada yang mempunyai kebun, ya, padi, buah-buahan tertentu. Nah, ini harus dikeluarkan juga, ya. Barang temuan, ya, barang temuan kalau misalnya Bapak kerja di PT tertentu yang berkaitan dengan migas, batu bara, gas alam, ini rikas, ya. Ini harus dikeluarkan juga. Jadi bagaimana kita tingkat sensitivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan pada bulan Ramadan. Bukan hanya saja puasa. Bukan hanya saja pada qiyam, bukan hanya pada sholat tarawih, akan tetapi zakat, yaitu zakat mal, yang mungkin orang lain tidak tahu berapa nominal aset kita, hanya Allah yang tahu dan diri kita. Nah, inilah yang dinamakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dengan keimanan, yaitu pemahaman kita bahwa ini adalah penting, ini adalah bagian daripada agama kita, ihtisaban, dengan ketakwaan tadi, ya. Dengan memaksimalkan diri kita tadi. Apa reward daripada Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni seluruh dosa kita. Dibersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, dibersihkan harta kita seluruhnya dari hal yang syubhat, yang haram-haram. Itulah jadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena berhubung waktu hanya 15 menit. Tentunya saya mengingatkan saya pribadi dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk memaksimalkan sisa-sisa waktu kita di Ramadan ini. Ini kesempatan untuk kita, bagi yang belum membayar zakat fitrah atau zakat mal, untuk segera mengevaluasi diri, menghitung-hitung harta kita, sehingga ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala,
atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada tanggungan lagi ya. Dan kita tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya sudah sampaikan, ya Allah saya sudah tunaikan segala kewajiban-kewajiban saya sebagai hamba Engkau. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang imanan wa ihtisaban tadi, menjadi hamba-hamba Allah yang Allah inginkan daripada bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان